Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang tertunda kemarin. Kita di sini lanjut sampai nomor 25 ya, 25. Di mana soal nomor 18, setiap jantung manusia rata-rata memompa 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam setiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Oke. Di sini kita tahu sendiri bahwa satu harinya itu ada 1 tahun. Di sini sudah diketahui ada 365 hari. 1 tahun ada 365 hari. Sedangkan satu hari ada 24 jam. 24 jam dan 1 jam itu ada 3.600 detik. Sehingga di sini kalau kita mau cari, di sini dalam menit ya dibilang dalam setiap detak jantung, dalam tiap menitnya, 1 jam ada 60 menit ya. Jadi kita hanya butuhkan informasi mengenai menitnya saja. Di sini 1 jam 60 menit. Sehingga untuk untuk 1 tahun itu ada berapa menit? 365 dikali dengan 1.140 menit itu sama dengan 5.25600. Oke? Menit. Dapat dari mana 1.440 ini? Didapat dari 24 satu hari itu ada 24 kali dengan 60. Jadi hasilnya adalah 1.440 menit. Oke, sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di sini karena dia bilang dalam tiap menitnya jantung manusia berdetak 70 kali, maka di sini 1 tahun ada 5.25600 dikalikan dengan 70 kali. Jadi berapa kali semuanya? Jadi hasilnya 5.25600 dikalikan 70 itu hasilnya adalah 3679200. Nah, seperti ini ya. Jadi yang diminta adalah tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Nah, di sini belum selesai karena di sini setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Jadi di sini jumlah detak jantungnya sudah ada. Sekarang yang ditanya berapa liter darah. Sehingga untuk mencarinya 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter dikali dengan 3679200. Sehingga berapa liter semuanya? Jadi hasilnya adalah 2575440 liter. Oke, di sini masih dalam bentuk desimal biasa. Yang diminta dalam notasi ilmiah, sehingga di sini adalah 2,575440 dikali dengan berapa angka yang dibulatkan di sini. Jadi
Lihat, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 pangkat 6 liter. Jadi begitu ya adik-adik. Jadi karena yang diminta bulatkan sampai 2 tempat desimal, maka di sini 2,57 atau 58. Jadi 58 saja ya. Jadi 2,58 kali 10 pangkat 6 liter. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor berikutnya. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar. Ditulis B atau salah ditulis S. Berikan alasanmu. Untuk yang A, kita lihat sendiri. A 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3, apakah betul hasilnya 0? Ternyata 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 1. Bukan 0. Jadi, pernyataannya bernilai salah. Oke, yang bagian B, 2 kali 6 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 6 pangkat 5. Jadi, pernyataan B adalah pernyataan yang benar. Pada bagian C, 2 per 5 pangkat 7 itu seharusnya 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Sedangkan di sini pangkatnya negatif 7, sehingga di sini bernilai salah. Di sini salah, di sini benar. Oke, yang selanjutnya bagian D ada 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 7. Itu sama dengan 4 pangkat 3 tambah 7, 10. Nah, 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 10. Nah, 2 pangkat 2 kali 10 itu 20. Jadi pernyataan D itu pernyataan yang bernilai benar. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Ada bagian A, yaitu A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3 per 4 BC. Jadi di sini untuk angkanya, untuk 8, 3, 4 ini, karena di sini tidak ada angka, kita tuliskan 1 per 4 dikali dengan A, kita pasangkan dengan A. Karena A tidak ada pasangan, A saja, A pangkat 5, B menjadi B pangkat 3 per B. Supaya lebih paham ya, Pak Guru jabarkan seperti ini. Untuk C, C pangkat 3 per C. Dikali 8 per 3 kali A tidak ada pasangan, jadi A saja. B juga tidak ada pasangan, tapi di sini ada 1 per B, di mana di sini ada C. C per C pangkat negatif 3. Nah, di sini kita tinggal operasikan 1 per 4, 1 kali 8, 1 kali 8 per 4 kali 3. 4 kali 3. Dikali dengan A-nya ada pasangannya, yaitu A. Jadi, kali A pangkat 5 tambah 1 kali, di sini B, kita bisa tulis B pangkat 3 kurang 1, karena di sini B pangkat 3 kurang 1. Dikurang lagi dengan B yang di sini, kurang 1 lagi. Kali C pangkat 3 kurang 1 lagi di sini. Tambah 1 karena dia di atas, tambah 1, tapi di bawah dia kurang negatif 3. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 per 3. 2 per 3 kali A pangkat 6 kali B pangkat 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1 B kali C 3 kurang 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 dikurangi negatif 3, berarti 6. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi jawabannya, bentuk yang paling sederhana adalah
2A pangkat 6 BC pangkat 6 per 3. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut yang B, di mana di sini ada 2M pangkat 0 kali M pangkat 2 per 3. Sehingga di sini 2M pangkat 0 itu kali 1 kali M pangkat 2 per 3. Sehingga hasilnya adalah 2M pangkat 2 per 3. Nah, seperti itu adik-adik. Kita lanjut ke C. Ada M pangkat 3 tambah 4 per M pangkat negatif 3. Sehingga di sini kita samakan penyebut M pangkat negatif 3. Di sini M pangkat negatif 3 kali M pangkat 3 ditambah dengan 4. Sehingga di sini negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. M pangkat 0, M pangkat negatif 3 tambah 3 tambah 4 per M pangkat negatif 3. Nah, di sini M pangkat 0 tambah 4 per M pangkat negatif 3. Nah, di sini M pangkat 0 itu 1 tambah 4 per M pangkat min 3. Nah, di sini 5 per M pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 ini kita naikkan menjadi 5M pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. Untuk nomor A itu ada X pangkat 3. X pangkat 3 kali Y. Di sini langsung saja 27 pangkat 3 kali dengan 63. Sehingga di sini 27 pangkat 3 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat lagi dengan 3. Sedangkan 63 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 itu 9 kali 7. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di langkah berikutnya. 3 pangkat 3 pangkat 3 itu pangkatnya dikalikan menjadi 3 pangkat 9. Oke, 3 pangkat 9 kali 3 pangkat 2 kali 7. Sehingga di sini 3 pangkat 9 tambah 2 itu 11 kali 7. Oke, ini bilangan berpangkat paling sederhananya 3 pangkat 11 kali 7. Sedangkan untuk X 27 per akar 63 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 per akar 3 pangkat 2 kali 7. Sehingga di sini 3 pangkat 3 per 3 akar 7. Nah, di sini 3 pangkat 3 min 1 per akar 7. Sehingga di sini 3 pangkat 2 per akar 7. Kita karena di sini akarnya masih sebagai penyebut, kita rasionalkan kali akar 7 kali akar 7 per akar 7. Sehingga 9 per 7 akar 7. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor berikutnya. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. A 243 per 20, B 500 per 9, C 50 per 625, dan D 49 per 686. Nah, kita langsung saja menjawab untuk yang A, 243 per 20. Nah, 243 di sini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 5. Sedangkan 20 ini 2 pangkat 2 kali dengan 5. Nah, seperti itu adik-adik. Dapatnya dari mana? Dengan cara ubah 243 ini dengan menggunakan poin faktor ke dalam basis 3. Jadi bagi dengan 3 nanti hasilnya adalah 3 pangkat 5. Begitu juga dengan 20. Untuk yang B
ada 500 per 9. Sehingga di sini hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, pada bagian C ada 50 per 625. Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi 2 kali 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4. Atau di sini 2 kali 5 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 2 kali 5 pangkat negatif 2 atau 2 per 5 pangkat 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di bagian D. Ada 49 per 686. Di mana 49 itu adalah 7 pangkat 2 per 2 kali 7 pangkat 3. Atau 2 kali 343. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 7 pangkat 2 kurang dengan 3 per 2. Atau hasilnya adalah 7 pangkat min 1 per 2. Atau 1 per 2 kali 1 per 7 sama dengan 1 per 14. Nah, seperti ini ya. Atau karena di sini dibilang tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana, berarti 1 per 2 kali 7 saja sudah cukup. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Kita lanjutkan di nomor yang berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada satuan panjang dengan panjang dalam meter. Sehingga di sini ada kilometer, hektometer sampai nanometer. Ada satuannya juga. Satuan panjangnya 10 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat negatif 9. Dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Sehingga di sini untuk bagian A, 1 hektometer itu berapa milimeter? Kita tinggal hitung di sini. Kalau turun berarti negatif. Berarti 10 pangkat berapa milimeter? Milimeter. Kalau turun pangkatnya negatif ya, ingat. Turunnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat negatif 5. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini untuk bagian B sama juga 1 kilometer itu berapa sentimeter? Sentimeter. Kita lihat di sini kita pasang 10 dari kilometer 1, 2, 3, 4, 5 sama juga 5. Jadi pasang negatif 5. Kalau turun pasangnya pangkat negatif. Sedangkan untuk yang C 1 dekameter itu berapa mikrometer? Mikrometer. Kita lihat dekameternya di sini, mikrometernya di sini. Jadi turun berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat negatif 5 juga. Untuk yang terakhir 1 desimeter atau 1 dm itu berapa nanometer? Nanometer. Sama juga kita tulis dulu 10, pangkatnya kita hitung 1, 2, 3, 4 karena dia turun 4 langkah ke bawah. Oh maaf, di sini ternyata ada langgar ya. Ada langgar 3. Berarti di sini untuk bagian C, maaf tadi kita kurang perhatikan. Untuk bagian C dan D ini kita lihat dari 1 dekameter turun 1, 2, 3, 4 langsung ke 6.
4 tambah 3 yaitu 7. Berarti pangkat negatif 7. Nah, begitu ya. Lihat pangkatnya ini ya. Sedangkan 1 desimeter ke nanometer itu desimeter 1, 2, jarak 3 ke 6 ada 3 berarti langsung 5. Jarak dari 6 ke 9 juga ada 3. Jadi 5 tambah 3, 8. Jadi 10 pangkat negatif 8. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal berikutnya. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer. Oke, sudah disajikan tabelnya. Yang berikutnya, apakah jari-jari fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Oke, di sini kita lihat antara fosfor itu ada 9,6 pangkat 10,4. Oke, di sini ada fosfor A, fosfor ada 9,6 kali 10 pangkat 4. Sedangkan magnesium itu ada 1,44 kali 10 pangkat 5. Jadi yang lebih panjang adalah magnesium, bukan fosfor. Jadi jawabannya adalah tidak. Untuk yang B, unsur apa yang memiliki jari atom terbesar dan terkecil? Terbesar, kita lihat dari pangkatnya. Pangkat 5, 4, 4, 5, 5. Jadi ada 3, kita bandingkan yang di depannya. Ada 2, 1, 1. Jadi yang paling besar adalah barium. Dan yang paling terkecil adalah kita lihat di sini yang pangkat terkecil ada 4, antara 9 dengan 4 ada oksigen. Nah, oke, sudah paham sampai sini. Untuk nomor C, berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Barium banding oksigen. Jadi di sini bariumnya berapa? 2,4 kali 10 pangkat 5 banding 4,8 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini karena masih 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, kita ubah dulu ini menjadi 10 pangkat 5, atau ini kita ubah menjadi 10 pangkat 4. Nah, sehingga di sini kita ubah menjadi 2,4 kali 10 pangkat 4 banding 4,8 kali 10 pangkat 4. Nah, sehingga di sini 24 kali 10 pangkat 4 bagi 4,8 kali 10 pangkat 4. Jadi di sini 4-nya, 10 pangkat 4-nya habis, sisa 24 dengan 4,8 itu kalau kita perkecil menjadi 5:1. Jadi jari-jari atom barium itu 5 kali lebih panjang daripada jari-jari atom oksigen. Jadi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada bagian D, berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium? Untuk yang D, kalsium dibanding dengan jari-jari atom fosfor. Jadi di sini kalsiumnya 1,92 kali 10 pangkat 5 bandingannya fosfor itu ada 9,6 kali 10 pangkat 4. Ya, sama juga dengan nomor C. Itu kita kalikan 1,92 kali 10
kali 10 pangkat 4 banding 9,6 kali 10 pangkat 4. Sehingga di sini habis 10 pangkat 4-nya. Sisa 19,2 hasil dari 1,92 kali 10 banding 9,6. Jadi di sini 2 banding 1. Jadi panjang jari-jari atom kalsium itu 2 kali lebih panjang daripada jari-jari atom fosfor. Jadi seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa. Berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan? Di mana 1 bulan diketahui 30 hari dan 1 liter diketahui 1 desimeter kubik. Oke, di sini kita peroleh bahwa banyak penduduk di Indonesia itu 250 juta jiwa, sedangkan rata-ratanya itu 2,5 liter per hari. Jadi di sini kita dapat menulis 2,5 liter per hari itu kita kalikan dengan 250 juta atau 250 kali 10 pangkat 6 saja yang mudah, sehingga di sini kita peroleh bahwa hasilnya jumlah sampah seluruh penduduk Indonesia itu sama dengan 625 kali 10 pangkat 6 liter per hari. Oke. Nah, jadi ini perharinya. Bagaimana kalau 1 bulan kita kali lagi 625 kali 10 pangkat 6 kali 30 hari. Jadi di sini hasilnya adalah 18. Jadi kita kalikan 625 dikalikan dengan 30 sama dengan 18.750 kali 10 pangkat 6 liter per hari. Nah, di sini kita baru menemukan dalam liter per bulan, ya. Yang ditanyakan berapa meter kubik, sedangkan di sini baru liter. Liter sama dengan dm 18 kali 18.750 kali 10 pangkat 6 desimeter kubik. Jadi kalau kita mau bawa dia ke meter, berarti kita harus bagi dia dengan kita naik satu angka atau bagi dia dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi 18.750 kali dengan 10 pangkat 6 per 10 pangkat 3. Ini baru satuannya meter kubik. Sehingga di sini 18.750 dikali dengan 10 pangkat 6 kurang 3 sehingga meter kubik. Dan di sini hasilnya 18.750 kali dengan 10 pangkat 3 atau 18.750 tambah 03 000 meter kubik. Jadi total sampah penduduk Indonesia selama sebulan adalah 18.750 meter kubik. Oke, sampai di sini sudah paham? Berakhir sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.